The Great Battle adalah salah satu film kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan 5.000 orang mempertahankan sebuah benteng menghadapi penyerbuan 200.000 orang prajurit. Halo netizen, kembali lagi bersama Jarod TV dan kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Great Battle. Sebelum masuk cerita, silakan atur posisi rebahan ternyaman kalian dan intro. Sedikit penjelasan tentang film The Great Battle ini adalah film bagus dan bukan kaleng-kaleng rengginang rumah kalian. Saking bagusnya film ini dulu pada awal perilisan film ini itu meledak parah. Walaupun film ini berlatar zaman dahulu tapi kita akan sangat-sangat dibawa oleh action peperangannya. Dan kita akan dipertontonkan peperangan kekuatan melawan peperangan strategi yang benar-benar aksinya sangat heroik dan patut ditonton. Jujur film ini sangat seru dan tidak membosankan, apalagi kalau kalian adalah pecinta drama kolosal zaman dulu. Langsung kita mulai ceritanya. Oke, pada awal film ini kita langsung menyaksikan peperangan besar dari dua belah kerajaan. Kita akan diperlihatkan seorang prajurit bernama Samul yang menjadi pemeran utama. Kerajaan yang jahat bernama Dinasti Tang yang dipimpin oleh Li Shimin. Sedangkan kerajaan yang baik bernama Goguryeo, ya kita sebut saja Goryeo ya, biar enak pelafalannya. Mereka dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Yeon. Dengan semangat penuh pasukan Goryeo menyerang pasukan Dinasti Tang di sebuah tanah lapang di Gunung Jupil. Pasukan Dinasti Tang sendiri berjumlah sangatlah banyak, namun mereka hanya bertahan untuk memancing pasukan Goryeo. Setelah pasukan Goryeo maju dan nampak unggul, mereka pun masuk dalam perangkap. Ternyata pasukan kavaleri Dinasti Tang disembunyikan di balik bukit, lalu membokong mereka semua. Buset bos, di PUBG aja kalau dibokong kagak bisa ngapa-ngapain. Pada saat keadaan terdesak seperti ini, tiba-tiba temannya Samul terbunuh. Ya namanya juga perang, ada yang membunuh dan ada yang dibunuh. Alhasil peperangan pun dimenangkan oleh Dinasti Tang dengan mudah. Ya iyalah, dimana-mana jagoan kalah dulu. Setibanya di markas Dinasti Tang, Li Shimin pun memerintah kepada prajuritnya untuk menyerang sebuah benteng kecil bernama Benteng Ansi sebelum melanjutkan penyerangan ke ibu kota Goryeo. Dan di markas Goryeo sendiri, Samul pun diberi perintah oleh komandan tertingginya untuk membunuh komandan Benteng Ansi. Komandan Benteng Ansi sendiri bernama Yang Manchun. Banyak dari komandan tertingginya sendiri ingin membunuh nyawanya karena dia difitnah sebagai seorang pengkhianat. Karena dia sendiri tidak membantu pasukan Ansi untuk berperang di medan Jupil. By the way, Benteng Ansi sendiri adalah benteng kecil yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Goryeo. Namun komandan tertinggi kerajaan Goryeo membiarkan Benteng Ansi berjuang sendirian menghadapi besarnya pasukan Dinasti Tang. Sedangkan pasukan yang selamat dari kerajaan Goryeo kemarin itu semua dievakuasi untuk mempertahankan ibu kota. Singkat cerita, Samul pun berangkat dan di jalan dia ditangkap oleh Yang Manchun karena dianggap sebagai mata-mata Dinasti Tang. Samul pun dikurung. Tiba-tiba di pasar Benteng Ansi sendiri terdapat sebuah keributan. Yang Manchun pun tiba dan dengan kebijaksanaannya dia menasihati anak buahnya untuk kembali memperbaiki benteng. Pada malam hari, Samul pun diinterogasi oleh Yang Manchun, lalu tiba-tiba gurunya Samul zaman dahulu datang. Lalu mereka pun mengobrol dan Samul pun diberi tawaran untuk ikut berperang mempertahankan benteng Ansi. Lalu Samul pun pura-pura mengiyakan dan sepulangnya Yang Manchun dibututi oleh Samul untuk melancarkan misi awalnya, yaitu membunuh Yang Manchun. Tapi tidak jadi. Pada pagi harinya, Yang Manchun sendiri ikut membantu membangun benteng pertahanan Ansi. Samul pun dibuat kebingungan oleh jiwa kepemimpinannya Yang Manchun. Pasalnya dia sangat dekat dengan para prajurit dan rakyatnya. Dan inilah yang mengurungkan niat Samul untuk tidak membunuh Yang Manchun. Orang tidak bersalah kok malah mau dibunuh. Yang Manchun pun mencari pasok kapten unit angkatan berkuda. Kata prajuritnya dia sedang tertidur, tapi setelah didatangi dia sedang melakukan peruuan dengan seorang perempuan kapten unit angkatan pemanah yang bernama Baekha. Di sini Baekha terlihat melindungi Paso karena rasa cintanya.
Mang Chun pun memperingatkan agar mereka saling menyatakan cintanya setelah perang telah berakhir. Ini dilakukan karena Mang Chun sendiri khawatir kalau salah satu dari mereka ada yang terbunuh, pasti yang masih hidup akan melakukan yang aneh-aneh. Secara mereka berdua ini adalah juga kapten berkuda dan kapten pemanah. Posisinya penting dan jangan sampai mati sia-sia. Namun di luar dugaan ternyata dinasti Tang pun sudah tiba di depan gerbang Ansi untuk melakukan penyerbuan. Yang Mang Chun pun terlihat dengan santainya melakukan persiapan pertahanan benteng. Saking santainya, Yang Mang Chun sendiri memberikan peluang kepada Samul untuk membunuhnya dengan cara berpura-pura mencukur jenggot. Lalu Soji pun datang. Kalau ada yang aneh-aneh dengan Samul akan aku bunuh, katanya. Terlihat dari sini Soji sendiri adalah Dewan Penasehat atau wakilnya Yang Mang Chun. Berlanjut pada peperangan. Sebelum peperangan, Mang Chun pun menyemangati pasukannya dengan cinta dan keluarga. Sedangkan dari pihak musuh, Li Shimin menyemangati pasukan dengan rampasan perang dan memperkaos wanita. Sadis. Hal ini menjadi dua dorongan kekuatan yang berbeda, yang satu karena hawa nafsu dan yang satu karena cinta dan kasih sayang. Asik. Perang pun dimulai dengan lemparan batu besar pada dinding Ansi. Dinding Ansi sendiri walaupun kecil, dia tidak roboh-roboh karena dipenuhi dengan tanah di dalamnya. Lalu dinasti Tang menyerbu dengan pasukan utama untuk memanjat dinding dan menyerbu gerbang utama. Di sini terlihat pasukan Ansi sedikit kewalahan menghadapi besarnya pasukan dinasti Tang. Secara 200.000 dibagi 5.000 orang prajurit. Artinya satu orang prajurit dari Ansi harus berhasil membunuh 40 orang dari dinasti Tang. Pada saat terdesak, Mang Chun pun memberikan aba-aba kepada prajuritnya untuk pertahankan posisi. Nah, pada scenes ini tuh hero-nya benteng Ansi baru kelihatan semua. Oke, sedikit saya jelaskan tentang hero-nya benteng Ansi. Yang pertama tentunya ada Yang Mang Chun, ahli strategi perang sebagai komandan. Lalu penasihatnya bernama Soji yang ahli dalam tombak. Lalu ada kedoletannya bernama Hualbo dan Pong. Hualbo sendiri ahli memainkan kapak dan Pong sendiri ahli memainkan pedang. Lalu ada kedua kapten bernama Paso dan Baekha, pemimpin pasukan berkuda dan pasukan pemanah. Setelah pertarungan epik yang terjadi di atas benteng, tiba-tiba gerbang utama akan rubuh. Ternyata benteng Ansi memiliki kesiapan yang sangat matang. Paso dan Baekha pun muncul untuk mempertahankan sisi kiri dan kanan benteng. Sedangkan musuh yang masuk melalui gerbang utama sudah dijebak dengan kayu berduri. Kembali ke atas benteng, Yang Mang Chun pun memerintahkan pasukannya untuk merapatkan barisan lalu mendorong musuh jatuh dari benteng. Dengan sesegera mungkin tangga perang dinasti Tang pun dirubuhkan. Hal ini yang membuat pasukan dinasti Tang pun mundur dan dipanah dari belakang. Dibokonglah ceritanya. Pada penyerangan pertama ini kemenangan telak untuk benteng Ansi. Lalu pada malam harinya warga dan anak-anak dari Ansi memungut amunisi perang. Lalu Samul pun bermimpi bertemu dengan jenderalnya dengan perintah untuk tetap membunuh Yang Mang Chun. Pada malam harinya Samul pun membulatkan tekad untuk menjalankan niatnya. Pada scene sini pun terjawab sudah kenapa Yang Mang Chun sendiri dianggap pengkhianat oleh kerajaannya. Hal ini disebabkan karena Yang Mang Chun sendiri menolak perintah kerajaan untuk mengirim bantuan pasukan Ansi pada medan perang Cupil beberapa waktu lalu. Yang Mang Chun menolak perintah ini karena dia sudah memperkirakan kalau berhadapan dengan dinasti Tang di tanah terbuka itu artinya bunuh diri. Jikalau pasukan Ansi banyak ikut berperang di Gunung Cupil dan lalu banyak yang mati, benteng Ansi sendiri akan sangat mudah ditaklukkan. Lalu Samul pun lagi-lagi tidak jadi menjalankan niatnya. Lalu tiba-tiba pada malam hari itu juga terjadi serangan jilid 2 dari dinasti Tang. Pada penyerangan kali ini, dinasti Tang menggunakan menara kepungan berjalan dan sepat unggul sementara. Seluruh hero dan pasukan Ansi pun berkumpul di atas benteng untuk mempertahankan posisi. Komandannya Mang Chun pun tidak kehabisan akal. Dia memerintah kepada pasukannya untuk mengambil kantong minyak yang mudah terbakar. Kantung minyak pun diterbangkan di udara dan lalu boom. Satu demi satu menara ini pun dibakar di depan mata sang raja. Rasain lupa. Pasukan Ansi pun berada di atas angin. Lalu tiba-tiba
Lengan kanan Yang Manchun pun terkena lemparan tombak oleh Kapten Dinasti Tang. Ketika kapten musuh ini lengah, dia pun dibokong oleh Samul. Di PUBG aja kalau dibokong itu nggak bisa apa-apa, apalagi ini bos, dibokong dari jarak dekat. Pada penyerangan kedua kali ini tentunya kemenangan telak untuk benteng Ansi. Bener-bener ya, ini strategi perang bertahan bikin penonton geleng-geleng kepala. Ya mau gimana lagi, yang penting benteng ini bisa tetap survive. Tiba keesokan paginya, rajanya pun marah-marah dong kepada pasukannya. Lalu Raja Li Shimin pun memanggil seorang cenayang untuk menghadapnya. Cenayang kalau di kita-kita biasanya disebut sebagai seorang peramal. By the way, nama cenayang ini adalah Simi. Lumayan juga. Ternyata sebelum Simi menjadi seorang peramal, dia pernah bertunangan dengan komandan Yang Manchun. Dahulunya Simi pernah meramalkan bahwa benteng Ansi kedepannya akan runtuh. Lalu Simi sendiri diutus oleh Raja Li Shimin untuk menghadap kepada komandan Yang Manchun. Simi sendiri diberi tugas untuk memperingatkan komandan Yang Manchun tentang serangan terakhir dari dinasti Tang. Dinasti Tang sendiri akan membangun sebuah bukit yang bisa berjalan yang tingginya melebihi dari benteng Ansi, dan ini dikerjakan hanya dalam kurun 2 bulan saja. Penonton lagi-lagi dibuat geleng-geleng kepala dengan serbuan cara macam ini. Tidak hanya itu, Simi pun memberikan sebuah busur dan panah suci. Ini miliknya Raja Goryeo zaman dahulu. Komandan Yang Manchun sudah pulih kembali dan menyaksikan sendiri proses pembangunan bukit itu. Kembali ke Simi, dia pun merayu komandan Yang Manchun, mantannya dulu, untuk menyerah kepada dinasti Tang. Mantan kok dirayu? Ya mana bisa lah. Komandan Yang Manchun tidak mau menyerah dan dia tetap mempertahankan benteng Ansi ini. Pada hari berikutnya, Raja Li Shimin pun memerintahkan pasukannya untuk mempercepat pembangunan bukit sebelum musim dingin tiba. Lalu kita melihat Paso yang sedang memohon kepada komandan Yang Manchun untuk membunuh Raja Li Shimin secara diam-diam pada malam hari. Itu artinya sama saja dia mau bunuh diri. Hal ini jelas ditolak oleh pacarnya Paso, yaitu Baekha. Komandan Yang Manchun pun tidak memiliki pilihan lain selain untuk menuruti kemauannya Paso. Tiba pada malam hari, Paso pun melancarkan aksinya dengan pasukan kavaleri. Ternyata pada saat penyerangan diam-diam mau dimulai, diam-diam Simi juga memberikan sebuah peringatan kepada Raja Li Shimin. Pada saat Paso sudah tiba di base campnya Raja Li Shimin, dia pun tiba-tiba masuk dalam perangkap. Pasukannya dibunuh dan Paso sendiri sengaja dibiarkan hidup dalam keadaan sekarat. Lalu Paso sendiri meninggal dalam pelukannya Baekha. Kasihan banget bro. Padahal mereka mau bertunangan setelah tempur ini. Malah. Entah bodoh atau bagaimana, Simi pun mengakui perbuatannya di hadapan para hero benteng Ansi. Semua orang nampak kesal dengan kelakuannya Simi. Simi pun akhirnya mau ditebas oleh mantannya sendiri. Ya namanya juga mantan, bodoh amat bro. Boro-boro si Simi mau dibelain, ini malah mau dibunuh oleh mantannya sendiri. Lalu tiba-tiba ternyata Samula yang membunuh pada Simi dan berkata bahwa benteng Ansi tidak akan pernah runtuh. By the way, ini bocah ikut campur aja, padahal gue sendiri lagi seru-seru nonton azab tentang mantan. Keesokan paginya, prediksi Yang Manchun selama ini benar-benar terjadi. Gara-gara Paso mati, pacarnya Baekha pun di luar kendali. Dia solo player maju ke depan untuk membunuh Raja Li Shimin. Pertarungan epik pun terjadi, Baekha pun terkepung dan dia membidik palanya Li Shimin. Namun sayang sekali Anda belum beruntung. Kalau misalkan juga ini kena, ya rajanya mati, ya ceritanya juga habis. Pasti nggak seru. Kita pun masih dibuat penasaran dengan serangan terakhir yang pakai bukit itu. Setelah Baekha mati, jasadnya pun dikirim kembali ke benteng Ansi untuk dimakamkan dengan layak di sana. Rakyat dan komandannya pun sangat terpukul atas peristiwa ini. Mereka sangat kehilangan 2 kapten yang mahir dalam medan peperangan. Sementara itu kita bisa melihat Samul yang sedang berangkat menuju ibu kota kerajaan untuk meminta bantuan ke benteng Ansi. Setibanya di ibu kota, Samul pun memohon bantuan dan menceritakan hal yang sebenarnya pada Jenderal Yuan. Di sini belum nampak jelas apakah ibu kota akan mengirim pasukan bantuan atau tidak. Kembali ke benteng Ansi, Kapten Yang Manchun sendiri mendapatkan sebuah ilham dari anak-anak yang bermain pasir. Lalu komandan Yang Manchun pun mendapatkan sebuah ilham untuk menggali tanah di bawah gundukan bukit itu. Akhirnya komandan Yang Manchun pun mengumpulkan para penambang yang dipimpin oleh Wu Dae untuk membuat sebuah terowongan besar di bawah bukit itu.
Dan singkat cerita, hari yang ditunggu pun itu tiba. Bukitnya sudah jadi dan terowongannya pun sudah siap digunakan. Dan by the way, ini bukit berjalan dibikin bodinya kayak Candi Borobudur gitu. Kembali ke dalam terowongan, kita dapat melihat sebuah air banyak yang menetes seperti hujan di dalam terowongan ini. Bener-bener kayak hujan, ini sampai-sampai terowongannya banjir. Akhirnya hari penyerangan pun tiba. Terlihat prajurit dinasti Tang sudah bersiap di atas bukit berjalan mereka. Kembali ke benteng, terowongan pun tidak dapat diledakkan atau dirubuhkan dari luar. Itu artinya pilar-pilar yang ada di dalam terowongan tersebut harus dirubuhkan secara manual. Gila bos, ini namanya sih bunuh diri. Tapi benar-benar Wudai dan para penambang yang lain pun menyanggupi hal tersebut. Kita kembali ke medan pertempuran. Pada saat yang bersamaan pun bukit berjalan ini sudah berada di depan benteng. Cepet banget. Dan pada saat yang bersamaan pun terowongan tadi dirubuhkan secara manual dari dalam. Ini malah senyum-senyum bukannya lari. Dan akhirnya pengorbanan nyawa para penambang pun tidak sia-sia. Bukit berjalan itu mulai ambruk, runtuh, semeraut dan membuat pasukannya kocar-kacir. Setelah itu komandannya Mangchun mengambil kesempatan ini untuk mengambil alih bukit. Di sini sangat terlihat kekesalan dari Raja Li Shimin. Saking kesalnya, Raja Li Shimin ini sampai-sampai membunuh salah satu komandannya atas kegagalan yang terjadi. Raja Li Shimin pun juga sudah dinasihati oleh penasihatnya untuk segera menarik mundur pasukan. Para penasihatnya pun khawatir kalau terjadi bantuan datang dari ibu kota itu bisa membuat mereka kalah telak. Namun si raja tetap keras kepala untuk merebut kembali bukit berjalan itu serta benteng Ansi. Sang raja pun melakukan sebuah hal yang gila untuk terus menyerang benteng Ansi tanpa henti sampai prajurit yang terakhir. Seluruh hero dan pasukan benteng Ansi pun berkumpul di atas bukit itu untuk melakukan sebuah pertahanan total. Harapan benteng Ansi saat ini adalah bertahan sampai menunggu Samul dan pasukan bantuannya datang. Itu pun kalau datang. Kembali ke medan pertempuran, akhirnya peperangan pun tidak terelakkan. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, dan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam terus diserang oleh dinasti Tang. Jujur sih ini perang di luar akal manusia ya, tapi mau bagaimana lagi untuk survive dari dinasti Tang. Namun tibalah pada harinya pasukan Ansi dan para hero-nya kehabisan amunisi, panah, dan roda api. Pada akhirnya komandan Mangchun pun mengambil sebuah busur suci yang diberikan oleh Simi kemarin. Busur ini merupakan busur jarak jauh dan juga sebagai simbol kemenangan perang. Komandan Mangchun sendiri berencana untuk memanah kepalanya Li Shimin dari atas bukit tersebut. Ini benar jaraknya jauh banget. Dan pada akhirnya Raja Li Shimin pun menyuruh pasukan terbaiknya untuk menyerang habis-habisan. Sedangkan para hero dan pasukan Ansi yang lain sedang melindungi komandan Mangchun yang sedang membindik panah sang raja. Pada posisi ini, pasukan komandan Mangchun pun banyak yang terbunuh. Komandan Mangchun pun agak sedikit delay menarik busur itu karena sambil memikirkan teman-temannya yang sudah mati. Ini benar-benar saya sendiri gregetan karena banyak pasukan yang mati cuman nungguin dia menarik panah. Lalu dilepaslah sang panah suci itu dan ini benar-benar headshot pada kepalanya Raja Li Shimin. Mata raja ini pun terkena panah tapi dia masih hidup. Suka heran sama ginian. Lalu tiba-tiba harapan benteng Ansi pun muncul. Ya, pasukan ibu kota benar-benar datang yang dipimpin oleh Samul untuk membantu pertahanan benteng Ansi. Lalu comeback pun terjadi. Pasukan dinasti Tang sendiri diburu habis-habisan sampai ke ibu kotanya sendiri. 3 tahun kemudian kita mendapatkan kabar bahwa Raja Li Shimin sudah mati akibat luka panah itu. Kuat banget, 3 tahun baru mati bos. Pada saat scenes dalam film terakhir ini pun kita diperlihatkan benteng Ansi yang sudah diperbaiki dan keadaan kembali normal. Dan Samul pun kembali ke ibu kota untuk melanjutkan studi akademi perangnya. Dan akhirnya film The Great Battle pun tamat. Alur yang disajikan dalam film ini itu luar biasa untuk dinikmati. Sampai-sampai saya pun berharap kalau nanti ada jilid keduanya, The Great Battle 2. Ya semoga aja ya. Hikmah yang dapat dipetik dari film ini itu banyak banget. Banyak banget nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diajarkan di dalamnya. Namun menurut saya sikap rela berkorbanlah yang paling diajarkan dalam film ini untuk kepentingan bersama. Sekian video ini, kalau kalian suka silahkan like dan berlangganan di channel kami. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.